Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel tanpacoding.com. Nama saya Clement Yo, saya founder dari Tanpa Coding. Mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali lihat video ini, jadi tanpacoding.com adalah suatu komunitas bagaimana kita bisa membuat website tanpa menggunakan coding ya. Jadi sebisa mungkin kita tidak menggunakan coding. Dan juga kita akan membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan website. Channel ini cocok untuk kita pada para pemula ya, untuk beginner, mungkin teman-teman yang pengusaha, pemilik usaha kecil, menengah atau besar tapi ingin membuat website sendiri tapi kita tidak punya keahlian coding ya. Nah, ini adalah channel yang cocok untuk teman-teman. Dan sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat email bisnis pakai Gmail ya. Nah, pertanyaannya mengapa sih kita perlu email bisnis untuk usaha kita? Tentunya agar lebih profesional dibandingkan email gratisan. Nah, mungkin teman-teman punya email ya, untuk melakukan usahanya bisa pakai Gmail, Hotmail, atau Yahoo. Itu adalah email-email gratisan. Itu tidak ada salahnya. Tapi kalau teman-teman bisa memakai email dengan ada domain bisnisnya teman-teman, saya akan percaya pasti akan lebih profesional. Dan kenapa pakai Gmail? Karena lebih mudah ya. Hampir dari kita semuanya, rata-rata kita punya aplikasi Gmail di handphone kita. Nah, karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar membuat email bisnis dan mengintegrasikannya ke Gmail agar kita bisa memakai email bisnis kita di handphone kita. Nah, mengenai pilihan nama email, biasanya saya akan menggunakan nama saya @domain.com atau hello@domain.com, contact@domain.com, info@domain.com, marketing@domain.com, dan bebas ya yang lain-lain. Ini adalah nama email yang biasanya kita gunakan untuk menjalankan usaha kita ya. Tapi kembalikan lagi kepada teman-teman, bebas mau pilih yang mana. Kalau saya pribadi biasanya saya akan buat dua ya. Yang pertama adalah nama saya, contohnya clement@tanpacoding.com. Satu lagi adalah hello@tanpacoding.com. Jadi untuk yang nama saya biar lebih personal. Tapi kalau untuk yang hello, biar terkesannya itu mewakili perusahaan ya. Nah, kita akan langsung praktek sekarang. Oke, sebelumnya teman-teman yang belum bergabung, kita punya grup Telegram yaitu t.me/tanpacoding. Nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Jadi teman-teman kalau mau sama-sama belajar website, boleh gabung di grup Telegram. Nanti di sana teman-teman bisa sharing ya, atau bisa tanya-tanya tentang website dan yang lain-lainnya. Nanti kita bisa sama-sama belajar. Dan kalau teman-teman merasakan video ini bermanfaat, tolong teman-teman bisa like, subscribe, atau share. Nah, langkah-langkahnya ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah buat akun Gmail. Nah, untuk langkah pertama, saya yakin teman-teman banyak yang sudah tahu caranya ya. Nah, teman-teman bisa memakai Gmail pribadinya teman-teman, atau teman-teman bisa membuat Gmail baru untuk usaha teman-teman. Nah, pengalaman saya dalam membuat akun Gmail baru untuk usaha, nanti pada saat pilih create new account, nanti tujuannya pilih saja yang untuk manage bisnis kita ya. Biasanya kalau kita pilih itu untuk manage usaha kita atau manage my business, itu kita bisa buat akun Gmail lebih banyak ya. Nah, untuk tahap pertama teman-teman bisa melakukannya sendiri. Nah, sekarang kita akan ke langkah kedua. Kita akan buat email bisnis. Gimana caranya buat email bisnis? Yuk kita ke cPanel. Nah, ini adalah tampilan cPanel di hosting saya. Kebetulan saya pakai hosting dari Dewa Web. Dan Dewa Web kebetulan adalah salah satu sponsor hosting untuk komunitas Tanpa Coding ya. Jadi kemarin kebetulan kita ada pertemuan bagaimana cara membuat website perusahaan tanpa coding
Dan di pertemuan itu saya kebetulan dapat hosting gratis dari Dewa Web ya. Dan kalau teman-teman mau belajar juga cara membuat website, nanti saya sampaikan di atas ini, bisa diklik atau mungkin di deskripsi saya juga akan share linknya ya. Dan ini kita sudah masuk ke cPanel-nya, cPanel yang ada di hosting Dewa Web. Jadi di cPanel teman-teman pilih email accounts ya. Nah, kita akan buat email bisnis, klik di sini. Nah, kita akan buat ya. Jadi ini kebetulan belum ada, kita akan create. Nah, saya akan memberikan contoh, misalnya pakai nama saya Clement. Berarti emailnya nanti clement@tanpacoding.my.id. Passwordnya kita buat. Oke, seperti itu. Lalu kita create. Nah, berhasil ya. clement@tanpacoding.my.id. Jadi kita sudah berhasil membuat email bisnis ya. Oke, kita lihat dulu apa langkah ketiga. Nah, jadi kita sudah berhasil buat email bisnis kita. Nah, yang ketiga adalah kita setup SendMailS. Nah, setup SendMailS ini ada di Gmail ya. Jadi kita akan ke Gmail nanti. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kalau misalnya kita mau kirim email, maka pengirimnya adalah email kita yang tadi kita sudah buat ya. Jadi bukan clement@gmail.com ya, tapi menjadi clement@tanpacoding.my.id. Itu ada email pengirimnya. Nah, kita akan ke Gmail. Sebelumnya di email yang tadi ya, di cPanel, teman-teman nanti klik connect devices. Nah, teman-teman ke bagian bawah ya, di settingan ini ya, ini dibuka dulu saja di halaman ini. Kita akan ke Gmail. Nah, di Gmail teman-teman klik settings, all settings, lalu kita ke accounts and import ya. Nah, di bagian accounts and import, di bagian yang keempat ya, SendMailS. Nah, teman-teman klik di sini add another email address. Kita klik. Nah, akan muncul box kuning seperti ini ya. Nah, kita namakan dulu pengirimnya. Misalnya saya kan tadi Clement ya. Jadi ini bebas dari Clement tanpa coding ya misalnya. Lalu email address-nya apa? Nah, ini adalah email bisnis yang tadi kita buat. clement@tanpacoding.my.id. Oke, kita next step. Nah, ini diisi oleh setup yang ada di sini ya. Kita cek dulu outgoing server ya. Kita copy semuanya. Kita kembali ke sini, kita isi ya, SMTP servernya samain, lalu portnya 65. Nah, username-nya adalah yang tadi juga adalah email bisnis kita ya, clement@tanpacoding.my.id. Nah, passwordnya adalah password yang ada di hosting yang tadi kita buat email bisnis di hosting ya. Nah, lalu kita add akun. Nah, di sini akan minta kode confirmation code ya, verified ya. Lalu kita kembali ke sini, ke cPanel-nya. Kita kembali ke depan ya. Nah, clement@tanpacoding.com. Kita cek mail di sini. Kita klik aja round cube. Nah, ini adalah email. Kita klik di sini. Kayaknya ini belum masuk. Kita tunggu sebentar, kita refresh ya. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan confirmation code. Nah, ini sudah masuk ya, Gmail confirmation, diklik di sini.
Lalu teman-teman ada code-nya nih di sini. Di bagian ini code ya. Nah, ini kita copy paste. Kita kembali ke box yang kuning. Oke, kita kembali ke Gmail dan sudah berhasil ya. Send mail as ya. Nah, di sini sudah ada keterangan bisa kita kirim email. Pengirimnya adalah clement@tanpacoding.my.id ya. Nah, kalau misalnya memang Gmailnya kita pakai untuk bisnis, saya biasanya biar nggak lupa ya, saya akan jadikan default. Nah, oke, nanti kita akan saya akan jelaskan kenapa saya jadikan default ya. Oke, jadi defaultnya pengirimnya adalah clement@tanpacoding.my.id. Oke, sekarang kita akan lihat apa langkah ketiga. Nah, jadi langkah ketiga sudah selesai. Langkah keempat, setup check mail from other accounts ya. Jadi ini langkah terakhir. Maksudnya apa? Jadi kan tadi kita sudah setup pengirimnya ya. Nah, sekarang kita mau agar kalau ada email yang masuk dari buyer, dari supplier, atau dari siapapun yang berhubungan dengan bisnis kita ke email yang kita sudah buat, itu masuk juga ke Gmail. Nah, gimana caranya? Yuk kita ke Gmail lagi. Caranya adalah masih di accounts and import. Di sini ada check mail from other accounts. Ini klik ya, add a mail account. Nah, emailnya apa? Masukin email bisnis yang teman-teman buat. Ini next. Nah, ini sama seperti tadi ya. Ini username-nya diisi dengan email bisnisnya teman-teman. Passwordnya. Ya. Nah, pop servernya apa? Kita pastikan saja biar nggak salah. Jadi ke bagian yang ini lagi tadi. Connect devices. Nah, incoming ya. Ininya harus sama nih. Dan kita pakai portnya 995 ya. Pastikan aja sama portnya 995. Nah, ini saya hanya klik yang ini saja biasanya ya. Lalu yang pertama saya nggak klik, kenapa? Karena saya tidak mau meninggalkan copy di email yang ada di hosting ya, biar nggak double sama biar nggak memenuhin memori kapasitas email yang ada di hosting ya. Nah, yang ketiga ini bebas ya teman-teman, kalau mau bedain antara yang Gmail atau yang email kita ya silakan. Misalnya teman-teman kan Gmailnya pakai yang pribadi ya. Nah, biar nggak tercampur itu, kalau misalnya ada email yang masuk ke email yang ini Clement yang ini email bisnisnya teman-teman ya. Nah, itu akan masuk ke label incoming message-nya ya. Nah, ini saya boleh buat ya, boleh tidak ya. Ini saya buat aja add akun. Oke, jadi ini lagi ngechecking ya, apakah ada email yang masuk ya. Nah, jadi teman-teman juga kalau misalnya dapat email dari siapapun yang masuk ke email bisnis, kan ditanya nih, udah masuk belum emailnya? Nah, kadang-kadang memang butuh waktu ya, karena nggak bisa langsung masuk karena kita kan mau lewat Gmail ya, jadi dia butuh waktu gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau cepet-cepet ya, bisa ke yang tadi settings, ke check mail from other accounts. Nanti di sini ada tulisan check email ya, teman-teman bisa klik di situ. Nah, sambil nunggu ini kita akan ngetes dulu nih. Jadi kita sudah melakukan 4 langkah tersebut, lalu kita akan tes ya. Kita ke inbox ya. Nah, ini sebenarnya udah masuk nih
karena yang ini adalah email yang ke hosting ya, tapi sudah masuk ke Gmail kita juga. Yang pertama kita akan coba dulu tes kirim email ya, kita compose, kita akan kirim, saya akan kirim ke Gmail saya ya, Gmail saya. Tes kirim email baru. Tes. Oke. Jadi sudah terkirim, nanti saya akan cek di Gmail saya ya. Nah, sekarang saya akan tes apakah email ini sudah bisa menerima email yang ke clement@tanpacoding.my.id. Saya akan kirim dari handphone saya. Oke teman-teman, di email saya sudah masuk ya dari clement@tanpacoding.my.id. Dan barusan saya juga sudah kirim email ke clement@tanpacoding.my.id. Biasanya membutuhkan waktu, nggak langsung ya. Tunggu aja. Teman-teman di refresh. Nah, atau tadi yang seperti yang tadi saya jelaskan, teman-teman bisa ke settings, lalu all settings, accounts and import. Nah, check mail from other accounts. Nah, kita bisa cek ini sekarang nih, check mail now. Ya, ini masih belum masuk, kita tunggu saja karena ini sistemnya butuh waktu ya. Dia kan masuk ke servernya hosting kita dulu ya, lalu perlu waktu untuk ke Gmail, pakai server Gmail. Padahal biasanya sih pengalaman saya 5-10 menit emailnya masuk. Nah, di sini ada tulisan one mail fetch ya. Kita cek. Nah, ada email nih dari Clement Yo juga ya. Tes terima email. Yang tadi email yang saya kirim dari Gmail di handphone saya. Nah, tes aja ya. Tujukannya ke clement@tanpacoding.my.id ya. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat email bisnis dan mengintegrasikannya ke Gmail. Nah, nanti kalau teman-teman mau pakai Gmailnya di handphone teman-teman, silakan teman-teman tambah akun baru yang Gmail yang teman-teman sudah integrasikan tadi ya. Tutorial kita sampai di sini. Jangan lupa kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe dan juga bisa di-share. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.